Meningkat ke acara selanjutnya, yakni sesi diskusi dan tanya jawab antara peserta dan pemateri. Kepada para peserta yang ingin bertanya dapat melakukan raise hand ataupun menuliskan pertanyaannya di kolom chat Google Meet maupun live streaming. Boleh kepada Kak Putra. Terima kasih untuk waktunya. Di sini saya ingin bertanya beberapa sih. Yang pertama tentang namanya produk ya. Produk ini kan artinya ada pelatihan, terus ada pembelajaran untuk namanya project dan lainnya. Ketika namanya kedepannya, apakah ada nggak untuk namanya seorang yang mengikuti ataupun mahasiswanya ataupun namanya di rep LPL ataupun namanya asisten dosennya itu ada komitmen nggak di situ? Dalam arti kan ketika namanya sudah diberi fasilitas sama jurusan, pasti ada beberapa komitmen yang harus dipatuhi. Nah di situ apakah akan berkelanjutan untuk namanya sampai dengan minimal setahun ataupun 2 tahun atau gimana? Soalnya ketika belajar tapi tidak namanya ada komitmen, nanti dia setengah-setengah. Gitu. Itu jadi sih yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke, mungkin saya langsung jawab ya. Ya, Jian, saya Ya langsung Pak. menjawab ya. Baik, makasih nih masukannya Putra ya. Pertanyaan dan masukan ya. Jadi memang rencananya kita nanti ke depan dari nanti peserta yang sudah melaksanakan pelatihan ini diharapkan ada kontribusi ya ke jurusan ya. Nah, kita sedang ingin mengembangkan sistem untuk lab ya. Eh, jadi nanti di lab itu akan kita buatkan sistem pemberkasan dan untuk praktikum dan sebagainya ya. Beberapa sedang kita masih jalan nanti untuk berikutnya mungkin dari yang ikut pelatihan hari ini ya, pelatihan pekan ini ya nanti ya. Nah, oleh karena itu nanti saya minta komitmennya ya, nanti membuat surat pernyataan ya. Nanti akan kita siapkan isi surat pernyataannya. Tantangan materai ya, tantangan di atas materai. Komitmen untuk jadi melaksanakan program kita untuk mengerjakan tadi ya sistem untuk lab. Dan ini nanti bisa sekaligus untuk skripsi ya, sekaligus untuk skripsi. Dan kalau untuk pembimbingnya nanti tidak harus saya ya, nanti bisa aja pembimbingnya dosen yang lain, saya sebagai pembahas. Mungkin seperti itu ya, Putra ya. Mungkin ada tanggapan, Putra? Oke Pak, makasih Pak untuk tambahan atau tanggapan. Kalau misalkan saya sih ada beberapa yang saya tambahin sih Pak. Yang pertama, kalau misalkan mahasiswa ini kan dilihat ketika sudah awal saja, yang artinya semangat, tapi di akhir-akhir ketika ada suatu problem yang benar-benar dia nggak bisa, dia bakal mundur pasti kebanyakan. Ya, karena di situ juga kan ada beberapa sistem yang dibuat itu bukan berarti yang kayak ujian, tidak. Banyak problem yang ada permasalahan di dalam logikalnya, permasalahan di database dan lainnya. Nah di situ kalian diuji. Yang kedua sih diuji untuk namanya komitmen. Kalian sebagai mahasiswa itu penting loh untuk namanya dunia kerja. Ketika kalian bisa berkomitmen, berkontribusi untuk namanya jurusan ataupun lainnya, kalian bakal ada feedback. Feedback baiknya pertama, kalian sudah pernah namanya implement dalam arti dunia kerja tanpa harus kalian namanya belajar saja. Karena kalau belajar dalam arti knowledge semua pasti bisa, pinter lah. Tapi kalau masalah di lapangan pasti itu dari 0 sampai dengan 100 ya pasti minimal 40% pasti. Belum sampai dengan di atas 50. Nah, di sini kalian coba untuk namanya skill kalian tingkatkan. Dalam arti ketika ada beberapa pelatihan ataupun namanya project itu ikutin dengan namanya belajar kerja ikhlas lah gitu. Karena ketika kalian udah belajar kerja ikhlas pasti bakal ngikutin nanti. Dalam arti salary dan lainnya. Saya yakin itu. Karena ketika kalian patokan cuma uang itu bakal namanya nggak bisa. Karena ilmu itu patokan awal dulu
kalian bisa berkontribusi dengan jurusan ataupun lainnya, pasti bisa Pak. Masalah ke depan pasti ada jalannya. Saya. Terima kasih Putra ya masukannya. Terima kasih atas pertanyaan dan masukannya Kak Putra serta jawabannya dari Pak Feby. Untuk peserta lain, jika ada pertanyaan boleh melakukan raise hand ataupun menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Ada pertanyaan yang akan saya bacakan. Perkenalkan, saya Kartika Sari, NPM 211705139. Izin bertanya, untuk output program pelatihan ini apakah terdapat sertifikasi kompetensi? Boleh dijawab, Pak Feby? Baik. Nah, jadi nanti dalam satu rangkaian pelatihannya ya, jadi nanti ada pelatihan untuk yang junior web developer itu selama 3 hari itu ya, minggu depan. Nah, nanti akan ada ujian kompetensi ya. Nah di sini yang nilai utamanya di ujian kompetensi ini ya, karena ini berbayar ya, dan ini yang mendanai dari jurusan atau fakultas nanti ya, gitu. Ini dibatasin ya untuk ujian kompetensinya ini dibatasin 10 peserta ya, karena dananya juga terbatas ya. Dibadani 10 peserta. Nah dari 10 peserta ini, kalau tahun lalu ada 12 peserta dan semuanya lulus ya, mungkin nanti bisa nanya-nanya dengan yang sudah ini ya, bagaimana pengalamannya gitu ya. Nah nanti ada itu ya, ada sertifikasi ujian kompetensi untuk junior web developer ya. Nah khusus untuk yang junior web developer. Mungkin seperti itu ya. Saya kembalikan ke Jian. Baik, terima kasih Pak Feby. Mungkin saya ulangi jawabannya. Untuk program pelatihan junior web developer ini yang dilakukan secara free untuk asisten, itu nanti di akhir akan ada ujian kompetensi, dan apabila lulus maka pasti akan mendapatkan sertifikasi kompetensi untuk outputnya. Pak, izin menambahkan Pak. Ya silakan Putra. Kalau sertifikasi junior berarti ada yang kedua kan materi tentang QA, quality assurance. Nah di sini kan ada beberapa sih, saya lihat ada di dalam komen lainnya sudah ada namanya sertifikasi juga. Jadi nanti mungkin diarahkan ke situ juga Pak untuk quality assurance-nya. Jadi ketika mereka bisa memilih jadi seorang programmer atau seorang namanya eksekutor untuk namanya pengujian produk begitu. Jadi kalau misalkan mereka kurang dari nama segi logical thinking, juga bisa untuk namanya menguji apakah software ini layak sesuai dengan requirement produknya yang disesuaikan dengan peraturan perusahaan ataupun lainnya. Itu jadi diarahkan juga Pak yang quality assurance. Jadi mereka juga kayak apa ya, nggak keberatan dalam arti ngoding aja ataupun lainnya. Mereka kan punya passionnya berbeda-beda. Dari saya sih tambahan begitu, mungkin nanti kita juga bisa, kalau di perusahaan saya sudah bisa untuk kita sertifikasi, tetapi untuk namanya izin udah ada, tinggal namanya itu aja. Bagaimana proses kedepannya gitu. Artinya kalau ingin disertifikasi ataupun lainnya, nanti kita diskusikan bareng-bareng nggak apa-apa. Karena QA ini juga banyak Kak untuk dibutuhin di perusahaan luar negeri. Contohnya di Glassdoor itu banyak dari perusahaan Australia sama perusahaan USA. Nah itu banyak kan orang mencari yang bisa speaking English juga bisa, terus untuk namanya kelebihannya ya bisa remote. Tapi ada juga yang untuk hire yaitu company. Nah kebanyakan saya ngambil dari situ ya, hire company. Kalau untuk individu pasti banyak juga begitu. Ya mungkin nanti kalau Putra ada waktu luang ya bisa sharing-sharing ya. Nanti kalau ada waktu luang kita bisa diskusi lah ya. Ya kalau masih di kampus main-main ke lab RPL ya. Kalau